Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan pada saat ini, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan rezeki kita pada saat ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas berkat dan rahmatnya lah, kita terhindar dari dunia yang gelap, dunia yang jahiliyah, ke dunia yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, pertama-tama izinkan saya, Ibu dosen Susi Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari modul 7, modul 1 hingga modul 7. Baiklah, pertama-tama modul 1 yaitu konsep dasar teknologi pendidikan. Akan saya jelaskan melalui PowerPoint. Yaitu konsep dasar teknologi pendidikan. Secara kronologis, berbagai media digunakan mulai dari yang sederhana sampai yang canggih. Pada awal tahun 1900-an, pembelajaran menggunakan media cetak, radio, dan audiovisual. Pada tahun 1960-an, pembelajaran mulai menggunakan teaching matching dan 10 tahun kemudian munculnya penerapan desain pembelajaran. Pada tahun 1990-an, berkembangnya penggunaan komputer. Next, konsep dasar teknologi pendidikan tahun 1963 hingga 2018. Pertama, perkembangan atau perubahan teknologi yang digunakan dalam bidang pendidikan mengikuti kemajuan dunia teknologi. Kedua, perkembangan dan perubahan teknologi yang digunakan dalam dunia pendidikan tidak pernah meninggalkan produk lama, tetapi menggunanya dan memperkayanya dengan teknologi yang baru. Ketiga, penggunaan istilah teknologi pembelajaran, instruksional teknologi, pada awal tahun 1970-an berubah menjadi teknologi pendidikan atau educational technology. Next, modul 2, konsep dasar dan ciri pokok. Konsep dasar dan ciri pokok pendidikan jarak jauh. Pertama, konsep dasar pendidikan jarak jauh berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Kedua, perkembangan konsep yang diiringi dengan praktek pembelajaran jarak jauh melahirkan berbagai macam definisi. Ketiga, perkembangan dan penggunaan teknologi dari masa ke masa. Keempat, perubahan definisi dan praktek pembelajaran jarak jauh dipengaruhi oleh kecepatan perkembangan komunikasi elektronik dalam dekade terakhir. Next, teori pendidikan jarak jauh. Pertama, teori kemandirian dan otonomi yang dibutuhkan peserta didik dalam belajar tanpa bergantung pada kehadiran pengajar. Kedua, teori industrialisasi pembelajaran yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan pengelolaan pembelajaran jarak jauh. Ketiga, teori interaksi dan komunikasi yang melalui penerapannya dapat lebih menjamin terjadinya pembelajaran jarak jauh lebih efektif dan menyenangkan. Keempat, teori belajar orang dewasa yang menempatkan pembelajaran jarak jauh dapat dipadukan sesuai dengan bagi peserta didik yang dewasa. Kelima, sintesa teori pembelajaran jarak jauh yang menyatakan semua teori pembelajaran jarak jauh dipadukan untuk membuat pembelajaran jarak jauh berfungsi maksimal. Keenam, teori evaluasi yang penerapannya memungkinkan setiap peserta didik pembelajaran jarak jauh dapat kesempatan layanan belajar dan hasil belajar yang sama. Next, modul 3. Mengapa pendidikan jarak jauh? Alasan utama diperlukannya pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, pendidikan jarak jauh digunakan berdasarkan alasan utama sebagai berikut. Kebijakan untuk memperluas daya tampung pendidikan atas muka biasa. Sedangkan pemerintah dan masyarakat seluruh dunia, khususnya di negara-negara yang berkembang, yang memandang pembelajaran jarak jauh sebagai kebutuhan yang mendesak untuk pemerataan pendidikan. Next, faktor pendorong, faktor penghambat, dan keterbatasan. Pertama, munculnya berbagai faktor yang memotivasi penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, yaitu
laju pertumbuhan teknologi komunikasi yang sangat cepat, sehingga menumbuhkan minat masyarakat untuk mempelajari dan lebih murahnya penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh dibanding tatap muka. Kedua, keterbatasan pembelajaran jarak jauh meliputi keterbatasan tenaga pengajar yang berkualitas, baik untuk mengembangkan bahan pembelajaran. Ketiga, keterbatasan pembelajaran jarak jauh yang lain adalah kekhawatiran dan keraguan masyarakat tentang kualitas pembelajaran dan tentang pengakuan sertifikat pembelajaran dari pihak yang berwenang mengakreditasi pendidikan. Keempat, berbagai hambatan dan penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh antara lain adalah sangat banyak menuntut komitmen waktu dari penyelenggara dan besarnya dana untuk persiapan, khususnya bahan pembelajaran, penolakan dari penyelenggara pendidikan untuk berubah. Kelima, penyelenggara pembelajaran jarak jauh yang menggunakan konsep online learning atau berbasis internet, cyber learning, virtual learning, dan lain-lain tidak terlepas dari keterbatasan. Salah satu yang paling menonjol adalah masih belum sesuainya dengan budaya belajar konvensional bagi sebagian besar masyarakat di negara berkembang. Modul 4, berbagai frasi praktik penting pembelajaran jarak jauh. Next. Variasi pendekatan pembelajaran pada pembelajaran jarak jauh, berbagai terminologi yang berkaitan erat dengan pembelajaran jarak jauh, sekaligus menunjukkan berbagai variasi pendekatan pembelajaran yang digunakan. Terminologi tersebut meliputi online learning, electronic learning, cyber learning, virtual learning, synchronous dan asynchronous, distributed learning, hybrid dan blended learning, dan mobile learning. Berbagai terminologi teknis dalam pembelajaran jarak jauh, variasi praktek penting dalam pembelajaran jarak jauh ditunjukkan dengan berbagai terminologi yang ada lain mencangkup pendidikan terbuka jarak jauh atau PTJJ, modus pembelajaran tunggal dan rangkap, belajar mandiri atau teacher centered dan learning centered. Next, modul 5, fungsi teknologi pendidikan dalam pembelajaran jarak jauh. Pertama, penggunaan pendekatan sistem dalam memecahkan masalah pembelajaran jarak jauh yang dimulai dengan menganalisis masalah, mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyebab, dan menentukan solusi yang dapat mengatasi masalah. Kedua, pembelajaran jarak jauh mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Self-instruksional. Kedua, self-explorative. 3. Self-paced learning. 4. Self-contained. 5. Individualized instructional material. 6. Communicated and interactive. 7. Multimedia computer-based material. 8. Supported by tutorial and study group. Next, fungsi manajemen pembelajaran. Berbeda dari pendidikan tatap muka, bahan pembelajaran yang digunakan mempunyai berbagai karakteristik yang memungkinkan penggunanya tanpa bantuan sama sekali dari pengajar. Walaupun demikian, dimungkinkan pemanfaatan sekali-kali pertemuan tatap muka untuk kebutuhan akademik dan sosialisasi. Manajemen pembelajaran jarak jauh menganut berbagai prinsip seperti pembelajaran yang berfokus kepada pendidik, penggunaan sumber belajar dalam skala luas, fungsi studi dan praktek etis, penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh, penggunaan teknologi tepat guna, penerapan berbagai prinsip tersebut menjamin terlaksananya pengelolaan yang komprehensif, sistematik, efektif, dan efisien. Next, modul 6, penggunaan media dalam pembelajaran jarak jauh. Teknologi pendidikan secara luas, baik tingkat makro maupun mikro, melibatkan proses yang sistematik untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan hasil belajar serta meningkatkan kinerja peserta didik. Secara prosedural, proses pengembangan sistem pembelajaran dalam teknologi pendidikan digunakan pula dalam pembelajaran jarak jauh. Berbagai konsep dalam pembelajaran jarak jauh yang digunakan pula dalam teknologi pendidikan, misalnya konsep komunikasi dua arah
bimbingan belajar bahan pembelajaran melalui penggunaan media komunikasi dari yang paling sederhana dengan tatap muka sampai yang paling canggih dengan multimedia berbasis elektronik. Next, penggunaan media pada perguruan tinggi jarak jauh di Asia bervariasi, mulai dari media cetak, radio, televisi, dan komputer atau PC. Penggunaan berbagai media tersebut disesuaikan dengan ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur setiap perguruan tinggi. Semakin maju perguruan tinggi tersebut, semakin maju penggunaan komputer dan internetnya. Berbagai penelitian tentang penggunaan media terhadap hasil belajar menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pengaruh antara penggunaan satu media dengan yang lainnya, kecuali bila suatu media digunakan dengan kombinasi dengan media yang lain. Next, modul 7, teknologi dalam pemecahan masalah. Aplikasi tapi diterapkan dalam menentukan model peluncuran pembelajaran jarak jauh. Dalam modul 7 ini diidentifikasi 5 macam peluncuran, yaitu model peluncuran konvensional, model peluncuran berbasis komputer, model peluncuran berbasis internet atau intranet, model peluncuran blended learning, model peluncuran internship, dan mentoring. Pemilihan peluncuran tersebut disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan settingan lingkungan pembelajaran yang tersedia. Pemilihan pengelolaan pembelajaran jarak jauh dianggap tepat bila manageable dan terbukti efektif. Next. Baiklah, mungkin itu saja kesimpulan dari modul 1 hingga modul 7 yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya saya minta maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum.